Bukan puasanya yang mengusir setan itu. Di balik puasa itu, yang menghasilkan kekuatan. Bukan puasa yang bisa, banyak orang puasa nggak bisa usir setan juga. Gitu yang penting kita nggak pamer. Sorry ya, lu jangan traktir gue lagi makan. Gue lagi puasa. Masa begitu banget. Gitu amat. Iya. Tapi kalau mereka tanya, kita memang harus juga menjawab dengan tulus. Kristen puasa ya. Nah itu terjadi lo kapan? Bulan apa? Gimana caranya? Itu bisa menjadi sebuah kesaksian bagi mereka. Kristen itu memang puasanya nggak ditentukan oleh waktu. Iya, tapi ada puasa maksudnya. Tapi ada puasa. Sudah aktif belum nih laptopnya atau handphonenya? Karena kita bicara mengenai pengaktifan atau mengaktifkan sesuatu. Tapi sebelum Anda tahu, selamat datang di Ngeteh Ngobrol Teologi. Luar biasa. Masih bersama Bapak Pendeta Bun Mintat, Kabid Teologi BPDGB Jakarta, sekaligus Gembala Sidang GBI Glory United. Shalom. Dan juga bersama Bapak Pendeta Petrus Legowo, Wakil 2 BPDGB Jakarta, sekaligus Gembala Sidang GBI Rawa Jaya. Halo. Ya ingat ya, Rawa Jaya bukan rawat jalan. Dan yang baru saja kaget ya, brother saya, brother Reza, Pendeta Reza bukan yang pastinya Reza asli. Asli yang bukan maksudnya. Mohon maaf, saya klarifikasi sekarang. Yeah. Nama saya bukan Reza asli, bukan Reza bukan, tapi Reza bukan yang dulu. Nah, yang sekarang ini. Ya, Reza yang sekarang. Gembala Sidang GBI Ensemble, sekaligus juga Ketua bidang artis dan influencer di Departemen Pekabaran Injil. Di Sinode ya, di BPP. Haleluya. Sibuknya luar biasa ini. Nggak juga. Nggak juga. Ini masih ada waktunya. Tapi justru nih kita sibuk. Karena ngeteh dia. Bapak Ibu Gembala Sidang dan juga hamba Tuhan, Anda perlu tahu kami ini syutingnya ini sebenarnya di jam makan siang. Iya. Dan tadi sudah ada pesan sponsor bahwa mohon maaf ya, ini kita semua orang sibuk. Jadi makan siangnya itu nanti dibawanya cuma ada 2 tadi. Dibawa pulang ke rumah atau makan di bawah. Bukan, taruh di bawah. Tapi kita sudah dapat solusi ya. Makan siangnya adalah secara online ya. Enggak. Langsung. Itu kalau makan siang secara online, kalau sinyalnya bagus nggak apa-apa. Kalau sinyalnya nggak bagus itu loh. Kadang suap, kadang enggak. Oke. Kembali ke Ini tema kita ini adalah bicara mengenai puasa. Kalau ngomong kata puasa, apa yang terlintas di pikiran Anda? Silakan. Langsung, kelamaan. Oke, puasa yang terlintas di pikiran Bapak. Jangan mikir profesor. Konsentrasi dengan Tuhan. Konsentrasi, puasa. Menahan nafsu, puasa. Berdiam diri. Waduh. Berarti apa? Puasa. Lapar bro. Gue mau jujur aja lapar bro. Gue mana ada puasa berdiam diri. Kalau berdiam diri kenyang nggak puasa. Iya. Gak apa bercanda. Kan kalau nggak makan berdiam diri nggak makan. Sebentar kita lihat Bung Nelson. Bung Nelson puasa ya? Soalnya lagi berdiam diri. Emang boleh berisik syuting. Lagi syuting gak boleh berisik. Kita ngeteh dulu ya. Mari kita minum teh dulu. Berarti kita buka puasa dong nih, minum teh. Aduh, ada yang bilang puasa Kristen itu nggak konsisten. Kadang boleh makan, kadang boleh minum. So ada yang bilang puasa Kristen itu gimana sih? Ibaratnya tujuannya apa sih? Terus waktunya kapan? Gitu kan? Sekarang waktunya kita kasih jelas. Iya. Kasih jelas kakak. Tapi kalau misalnya Anda juga punya pengalaman ditanya sama jemaat begitu, tolong tulis di komen. Nanti kita kasih tahu solusinya seperti apa nih, jawaban yang benar-benar pas. Supaya apa? Supaya kita bukan mencari jawaban yang membuat kita tetap baik, tapi sesuai dengan konteks Alkitab. Betul. Dan jangan lupa, kehidupan di dalam Kristus itu bukan tentang ritual ya. Bukan tentang ritual, tapi bicara mengenai hubungan pribadi. Nah, tapi kalau kaitannya kita angkat puasa, mengaktifkan kuasa, seberapa penting puasa itu dalam pandangan Pak Petrus sebagai hamba Tuhan? Iya, kalau saya melihat dalam salah satu konteks dulu ya, di dalam Injil Matius itu bahwa ada sebuah masalah yang tidak cukup hanya dengan doa, tapi juga dengan puasa. Special yang case kalimatnya maksudnya. itu yang bilang begini Pak Bun, jenis ini tidak hanya cukup dengan doa, tapi dengan berpuasa.
Nah tentu konteks ini juga memang ada benang merahnya juga ke perjanjian lama juga, ada kan bahwa betapa bahwa masalah tentang berpuasa ini di dalam Alkitab memang penting juga karena berhubungan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Betul. Ada kisah-kisah mengenai berpuasa ini memang dengan konteks masalah yang sangat berat yang secara di luar akal manusia itu yang susah untuk kita hadapi, kecuali dengan berpuasa. Tapi bagi kita orang-orang Kristen berpuasa itu tentu berbeda dengan yang lain karena ada juga mungkin orang yang berpuasa hanya puasa doang aja ya pokoknya kayak tadi nggak makan nggak minum gitu kan. Nah bagi kita kan berpuasa itu harus didampingi dengan doa. Jadi ibaratnya kayak Romeo dan Juleha, Romeo dan Juliet. Jadi antara doa dan puasa itu harus seiring karena ketika kita berpuasa kan ada sesuatu yang ingin kita ungkapkan kepada Tuhan. Nah kalau dalam konteks tadi itu kan tentang kuasa kegelapan. Kalau yang saya lihat di Injil Matius pasal 17-21 ya Pak Bun, saya lupa tuh yang jenis ini itu kan tentang bagaimana seorang anak yang kerasukan setan kan itu kan, kan dibilang Tuhan terus malah murid bilang kan nggak bisa gitu kan. Nah terus ada tambah di situ harus pakai puasa seperti itu. Sehingga dari situ saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa masalah-masalah yang supranatural itu memang harus kita lakukan dengan puasa, dengan doa. Walaupun tidak selalu gitu kan, karena bagaimanapun doa itu kan dahsyat kuasanya. Jadi bukan puasanya yang mengusir setan itu. Di balik puasa itu, yang menghasilkan kekuatan. Bukan puasa yang bisa banyak orang puasa nggak bisa usir setan juga. Nah, ya ini menarik. Jadi memang betul kita menggunakan puasa itu sebagai salah satu cara untuk mengaktifkan kuasa itu di balik puasa itu. Tapi kalau ditanya, terima kasih Pak Petrus. Tapi kalau ditanya, terus gimana cara saya puasanya nih Pak Pendeta? Cara puasanya? Puasa itu utamanya bukan hanya menahan tidak makan dan tidak minum, tapi adalah kita sweet fokus ke Tuhan. Gitu. Sweet fokus ke Sebab Tuhan. kadang-kadang kita kan kalau kita makan kan badan ini lebih aktif. Fisik ini lebih aktif gitu. Kadang-kadang kalau kita agak lemah kita melatih batinnya kita gitu. Kalau kita puasa kan badan ini lemes. Tapi banyak orang nggak sampai ke puncaknya gitu. Lemas tapi kepingin makan terus, fokusnya makan gitu. Padahal itu ketika terlemah itu supaya kita bisa pindah fokus itu. Memang tidak banyak masuk ke dimensi itu gitu. Tapi kalau ditanya, ini anak-anak saya masih kecil, mereka puasa juga nggak? Ya puasanya harus ada doa kan. Doa kan utamanya bukan puasanya. Utamanya adalah bagaimana kita membangun hubungan Tuhan tanpa ada distraction. Boleh beri contoh aplikatifnya nggak Pak? Misalnya 1 hari 2 hari, masalah seminggu kita puasa. Kita puasa. Seperti apa? Dia harus set waktu adalah untuk bersekutu dengan Tuhan. Pagi misalnya. Aku tidak mau diganggu dengan kehidupan jasmani dulu. Aku mau fokus baca firman Tuhan, merenungkan. Berdoa, menyembah Tuhan. Gitu loh. Itu utamanya. Jadi selama berarti durasi berapa jam? Enggak durasi berapa jam terusnya lakukan sampai aja. Terkonek kan puasa, ya sampai dia selesai puasa kan gitu. Mungkin selesainya itu kapan? Saya tambahkan juga mungkin pertanyaan atau pertanyaan Pak Andi kan berapa lama gitu kan berapa jam. Karena ada yang nanya gitu. Sebetulnya di dalam Alkitab tidak ditentukan berapa lamanya. Nggak ada waktu itu gitu. Durasi nggak ada. Justru kalau dia fokus berapa lamanya, dia kejar ke waktunya. Target itu. Jadi ininya. Kadang-kadang kalau lagi puasa ya, itu ngumpulnya lebih kok pas sore penuh banget ya nungguin. itu bukber itu. Buka bersama kan. Terus nunggu nih makanannya apa gitu. Saking kompaknya marahnya bisa bareng bro. Benar kata Pak Bo. Jadi konsennya nggak lagi ke Tuhan tapi akhirnya ke makanan ini kan buka ini kan. Jadi nggak ditentukan berapa jam. Tidak ditentukan berapa hari. Tidak ditentukan bulan apa. Berarti kalau misalnya seseorang punya pergumulan, dia bisa saja melakukan sampai puasa. Pergumulannya, sampai dia pergumulan menemukan itu jawabannya atau berarti menemukan kapan dia buka, kapan dia makan itu dia yang mengatur sendiri. Iya. Enggak ditentukan oleh hari, bulan atau jamnya. Wow, ini menarik. Kecuali kalau kita doa puasa bersama, ya bukannya beda. Itu puasa doa puasa 10 hari, ya semua 10 hari. Iya itu bareng, konteksnya bareng, beda. Iya. Beda. Kalau brother ada pengalaman nggak mengenai puasa lalu kemudian ternyata ada kuasa supranatural yang brother alami? Kan
melihat dari Tuhan Yesus saja kan. Sebelum dia memulai pelayanan dia puasa dulu. Betul. 40 hari itu. Betul. Kemudian baru dicobain dan akhirnya kekuatan itu ya. Wow. Berarti kalau misalnya saya mengundang Anda untuk khotbah di gereja saya harus undang 40 hari sebelumnya. Karena dia itu akan puasa dulu. Enggak gitu nih. Tapi seperti kayak Om Bun bilang tadi, dalam puasa tuh bukan berarti kita cuma makan dan minum tahan, enggak. Tapi sosial media pun kita harus benar puasa. Nah, ini. Dan dari hal duniawi kan, dan apapun dari pikiran-pikiran negatif juga kita harus puasa. Harus benar-benar di stop, dihilangkan. Sehingga betul, apa? Fokus kita kembali kepada Tuhan. Tahan nafsu juga termasuk. Tapi gimana kalau yang kerja? Nah, kalau yang kerja gimana? Saya kan nggak bisa nggak pegang handphone karena memang saya seorang broker dan saya tetap solusinya apa? Kalau kita sebagai hamba Tuhan memberikan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Bisa, dia tetap bisa fokus kan masalah hati, masalah batin. Betul. Masalah batin. Kita kan bisa hubungan dengan Tuhan sambil kerja. Iya, okay. Bisa harus latih. Asal dengan notifikasi lainnya terganggu. Jadi ada orang yang nggak pernah melatih, dia pikir kalau sudah kerja nggak bisa puasa. Itu alasan. Iya, dia nggak melatih. Latih bisa. Nah, kalau berbagi pengalaman juga kalau di tempat saya di Rawaja kan pernah mengadakan yang namanya kerja bakti kan. Nah, kemudian kami itu ikut itu kan. Nah, ketika saatnya untuk makan. Itu kan mau nggak mau dong, kita nggak bisa. Entah kalau kita nggak mau disangkanya, nah akhirnya kita bilang, maaf hari ini kami lagi berpuasa. Oh Kristen puasa ya, nah itu terjadi loh kapan, bulan apa, gimana caranya? Itu bisa menjadi sebuah kesaksian bagi mereka. Oh Kristen itu memang puasanya nggak ditentukan oleh waktu. Iya, tapi ada puasa maksudnya. Tapi ada puasa. Iya, entah ada puasa secara seperti bersama. Daniel berpuasa. Daniel puasa. Iya, atau seperti Esther Musa atau Esther gitu Yang ya. penting kita nggak pamer. Sorry ya, lu jangan traktir gue lagi makan. Gue lagi puasa. Nggak usah begitu banget. Nggak gitu amat. Iya, tapi kalau mereka tanya, kita memang harus juga menjawab dengan tulus. Mungkin jadinya lebih low profile. Gak usah diomongin lagi puasa. Cukup cetak kaos. Maaf lagi puasa. Baca. Itu 11-12, Om 11-12. Itu juga sombong. Oh iya. Atau tagar. Itu ini namanya bukan terselubung, terbuka. Dia sombongnya terbuka. Tiap kali ketemu orang begini sombongnya terbuka. Apalagi puasa. Kan Alkitab bilang terselubung. Iya. Enggak, tapi bagus. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kalau kita doa puasa, urapi kan rambut kita. Iya, dia tetap orang puasa harus mandi. Iya, sebenarnya kelihatannya kita jangan pamer. Betul. Jangan puasa nggak mandi, nggak suka gigi, bujuk. Lu kenapa sih? Puasa mandi. Tapi ada pengalaman ini hamba Tuhan nih ceritanya. Jadi dia ribut sama pasangannya karena masalah puasa ini. Puasa untuk? Karena masa puasa ini rumah tangganya sempat ada konflik. Dan ini harus ada jawabannya. Ketika ditanya kenapa, saya bilang saya tersinggung karena ketika saya mau mengajak pasangan saya ini memadu kasih dan berhubungan intim like suami istri, dia tolak katanya. Kenapa? Saya lagi kudus. Tolong saya. Berarti dia nggak baca. Saya tersinggung. Emang saya najis katanya. Berarti dia kan tidak baca di 1 Korintus pasal 7 kan. Ya, ayat 5, janganlah kamu saling menjauhi untuk suami istri ya. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Betul, makanya itu setuju. Berarti harus sepakat aja semuanya. Itu ada komunikasi lah. Harus komunikasi. Jangan pas lagi ini saya lagi puasa. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan suami tidak berkuasa atas tubuhnya, tapi istrinya. Istri tidak berkuasa atas tubuh tapi suami. Betul. Betul. Kalau temen lu itu berarti dia nguji istrinya. Kenapa? Nguji istrinya dan nguji iman dia. Habis ini dimarahin ya. Tapi ternyata itu banyak loh terjadi di kalangan teman-teman dan ternyata karena terlalu sibuk. Terlalu sibuk dan terlalu fokus dengan terlalu fokus dengan pelayanannya masing-masing. Misalnya yang satu jadi gembala, satu jadi wakil gembala, satu jadi konselor. Ya kan memang mereka butuh puasa dalam menjalankan pelayanan. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman seperti ini. Nah, saking sibuknya dan menganggap bahwa papa pasti ngerti, suami gue pasti ngerti, istri gue pasti ngerti. Ketika diajak begitu, terus seharusnya memang kuncinya adalah komunikasi, harus ngomong gitu. Atau kalau misalnya nggak mau berdua, paling nggak di informasi gitu. Iya, betul.
kadang-kadang jawabannya juga suka nggak pas. Bisa dia merasa yang dia merasa yang penting untuk Tuhan. Nah ini harus dihindari juga nih. Tidak memahami kebenaran gitu loh. Ini harus dihindari tidak memahami juga. Kebenaran, betul bahaya. Ingat tuh pria-pria ya, pria-pria kan suka gitu, tidak suka bercerita dia kan. Nah harus beranikan diri belajar untuk bercerita. Aku setuju. Berkomunikasi. Dia pikir, aku kan untuk Tuhan, kamu jangan marah dong. Salah dia. Salah. Kewajiban utamanya di situ adalah bukan ke sana lagi. Dia tidak berkuasa tubuhnya sendiri tapi istrinya. Dan kalau misalnya istri atau suami kita tiba-tiba memang tidak terpanggil untuk ikut puasa, kita juga nggak boleh menghakimi. Ya kan? Mungkin dia tidak puasa dulu, tapi dia tetap dukung doa ke kita, betul nggak? Dukung, betul. Iya dong. Iya, kita juga jangan menganggap gini, oh nggak puasa, oh berarti kamu nggak sepakat dengan aku, oh kamu nggak siap kudus. Nah ini berbahaya, permainan kata kudus dan tidak kudus ini berbahaya ini. Kudus dan kudus ini berbahaya. Tapi istrinya itu nggak puasa, mungkin kalau wanita kan biasanya ada tamu. Ada tamu, betul. Tamu nggak diundang. Nah pertanyaannya, kalau ada tamu boleh nggak puasa? Nah, kalau di secara Kristen. Gimana tadi? Kalau ada tamu bulanan untuk saya kira kita tidak lagi kembali seperti ke perjalanan lama ya. Iya. Beda karena dulu kan masalah lahiriah ditekankan. Karena belum tiba yang sesungguhnya yang datang. Iya. Karena ketika main spirit itu secara lahiriah najis ya. Zaman dulu. Zaman dulu karena begitu. Kan ada periode ketika Tuhan mengungkapkan kebenaran karena sifatnya progresif. Iya betul. Ya kan? Betul. Enggak mungkin tiba-tiba belum pernah belajar ABC suruh mengarang kan nggak mungkin. Mana bisa mengarang? ABC dulu belajarnya, mengarangnya. Karena itu belum Injil, Taurat dulu. Taurat dulu dong. Iya. Gitu. Mendahului supaya kamu terima Injil, kamu tahu aku butuh anugerah. Kenapa? Taurat sudah menyatakan kamu orang jahat, orang berdosa gitu. Jadi hal ini konteksnya kita nggak boleh lagi bukan menstruasinya najis, kalau itu perempuan najis semua dong. Biar konteksnya. Iya. Biar konteksnya gitu. Iya. Iya karena itu ini pertanyaan di lapangan. Berarti boleh ya. Boleh puasa tetap. Betul. Karena masalah batin. Masalah batin. Kalau enggak wanita berbahaya sekali, setahun berapa kali dia disingkirkan Tuhan tuh, ya kan? Pas menstruasi keluar dari kemah, ya kan? Kalau zaman dulu kan keluar dari kemah. Kalau zaman sekarang kayaknya pelepasan lagi. Jadi kalau gini setan nggak dapat untung. Kenapa? Karena dia sudah memberi peluang, ya kan, untuk masuk betul. Enggak, soalnya begini Pak Bun, kan di lapangan itu kan ada juga pertanyaan seperti ini yang mestinya kita sebagai orang Kristen harus paham, apalagi sebagai hamba Tuhan, sehingga jemaat kita lengkapi juga edukasi, nggak masalah. Iya, karena dia nggak melihat Alkitab secara holistik dan pemahaman kebenaran. Iya betul. Parahnya lagi sebenarnya lagi nggak paham kan. Jangan sampai makanya. Bukan di sini, di tempat lain, di luar negeri. Jauh banget ya. Tapi GB juga dong. Jangan. Enggak, tapi singkatannya bukan Gereja Indonesia lain. Oke. Terima kasih. Terus ada juga yang bilang gini, katanya kalau puasa itu untuk boleh mengimain sesuatu. Apa? Jadi misalnya dia mau mobil. Mau mobil katanya. Mau jodoh. Mau puasa dulu seminggu nih. Dia harus. Entar dulu jawab, Pak Bun, jawabannya. Kita kan buka dulu sebentar. Oh iya. Buka dulu nih puasanya. Iya. Buka dulu Om. Apa? Buka dulu. Buka ngeteh. Udah tadi kan. Oh udah. Perasaan kita udah buka dari awal. Soalnya kita ngeteh atas ababa lu ini. Aduh, dia nggak puasa. Kalau Pak Bun kemis biasanya puasanya, saya tahu dia. Biasa ini. Enggak, tapi kalau itu betul. Lagi ngapain bro? Lagi dia puasa. Dia mau klaim mobil itu harus sama tukang asuransi. Bayar premi dulu dong. Kalau ada premi Enggak. Sebenarnya kalau mau klaim mobil, mau niatin mobil, aku setuju. Bukan dengan puasa. Tapi dengan ngirit. Itu dan bekerja. Bukan kebutuhan, itu keinginan itu dia. Tuh ya, jangan lagi kalau mau puasa mau sesuatu puasa itu enggak. Apalagi kalau misalnya keinginan bukan kebutuhan. Kayaknya aku mau niatin apalagi tema sebelumnya mengenai jomblo. Biar enggak jomblo aku akan puasa. Gimana tuh Pak? Kalau tiba-tiba ada yang nyambungin, gimana tuh? Pertanggungjawaban kita bagaimana nih? Kira-kira jual lagi kalau kita. Iya. Enggak luar biasa ada. Mulai hari ini aku akan puasa dengan puasa supaya aku tidak jomblo. Karena kan puasa mengaktifkan kuasa. Jawabannya apa sebagai hamba Tuhan? Ini jawaban benar. Benar. Yang benar. Kayaknya pertanyaannya. Abun. Ini saya dapat tuntunan Roh Kudus loh, bukan Roh Kudus loh. Tiba-tiba tersirat, bener nggak? Kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Bukan kadang-kadang, sering. Dia doa puasa supaya dia
Serius, aku Nggak kalau jomblo. puasa. Kenapa kamu puasa? Biar dapat jodoh. Berapa Oh, banyak dapat kita di luar jodoh. begitu? Nah, jomblo maksudnya Pak. Oh, Biar bukan nggak jomblo. jomblo. Sekaligus ayatnya dapat- Pak Bu. Iya. Ya kalau dia cari pasangan merendahkan hati mencari pimpinan Tuhan itu sebuah hal yang baik ya. Oke. Tujuannya itu dulu ya. Merendahkan hati mencari pimpinan Tuhan ini bisa salah pilih kan? Iya. Itu sebuah hal yang prioritas baik. betul supaya tidak Iya, salah pilih. baik. Betul. Bukan mengubah status loh. Bukan mengubah Itu ya beda. dari ada. Itu beda. Kalau mengubah status itu lebih ke nafsu biasanya ya. Tapi kalau tadi itu lebih kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya pasangannya itu tepat. Iya. Nah, Dia Nah, merendahkan dari situ lahir hati. kemudian kalimat jodoh di tangan Tuhan, bukan di tangan Hansip. Nah itu berarti ke situ dia. Loh, enggak ada di lapangan kan Oh, begitu. di lapangan ya? Oh jodoh di tangan Tuhan, bukan tangan Hansip gitu kan. Karena Tuhan yang menentukan kan. Iya. Tuhan jodoh. bisa Tapi- Tuhan bisa menolong kita memilih yang tepat Betul. sesuai dengan kita. Bukan yang paling cantik loh ya. Iya. Bukan yang paling kaya, sesuai dengan kita. Iya, iya. Oke. Tapi Tuhan itu tidak memasangkan si A mesti lahirnya kawin sama si B. Jadi kalau dia mati perang gimana nih? Iya. Kan jadi kawin-kawin. Nggak lagi pula Iya. begini, saya setuju. Jadi tidak. Puasa itu kan selain menahan lapar, menahan nafsu, kita juga bisa semakin fokus di dalam Tuhan juga dan mengisi dengan baca firman Tuhan, dengar Pasti, khotbah. kalau pas puasa Tapi pasti tetap kerja gitu loh, tetap kerja, tetap aktif, betul dong? Iya. Iya kan? Ya utamanya adalah membina hubungan dengan Tuhan dengan serius, tidak mau diganggu. Betul. Tidak berarti kita tidak bisa melakukan kegiatan fisik. Gitu. Betul. Nah ini yang kadang-kadang kejadian karena gara-gara puasa nih. Dia bilang sama pimpinan Maaf. kepada yang terhormat Bapak Direktur, enggak kali surat Iya. kepada Bapak Direktur, berhubung saya puasa 3 hari, mohon izin saya tidak masuk kerja. Langsung dibalas sama atasannya. SP1. Emang kantor lu. Bukan begitu tanya, Pak. Terus orang yang dapat surat belaga nggak tahu. Pak maaf Pak, ini SP maksudnya apa Pak? Surat puasa. Balik lagi. Bukan SP. Iya. SJ surat jawaban doa. Surat jawaban doanya dia. Iya, jadi tadi ngomong jodoh di tangan Tuhan bukan di tangan Hansip itu Iya. menurut aku itu alkitabiah. Soalnya supaya mengurangi angka kasus tertangkap tangan. Si nonton itu ada lagi. Enggak belakangan hari Levelnya banyak di bawah tertangkap banget tangan. loh. Agak naik dikit. Satpol PP gitu dong. Karena tertangkap tangan banyak daripada tertangkap tangan karena nggak bisa OTT nahan nafsu, ya? nggak bisa nahan nafsu. Betul. Di mobil lah bikin sesuatu apalagi nafsu bukan bicara mengenai nafsu birahi saja, tapi juga nafsu bagaimana keserakahan, ketamakan. Nah. Puasa itu tuh bisa punya Menekan dan membuat kita. menghilangkan. Iya, kalau kita sendiri kita nggak akan mampu terus terang aja. Sama seperti saudara kita di sebelah ini udah mepet-mepet, dia sudah tidak mampu lagi tuh ngomong sama kita. Waktu udah habis sebenarnya. Iya. Tapi ada orang berpuasa tambah tinggi nafsunya. Oh ya. Oh iya, kalau salah memahami, coba waktu belum puasa, Wah, ini kalau nggak bahkan puasa makannya biasa aja. Waktu puasa iya. Lo udah tahu tuh di prank tuh. Iya, nafsu makannya. Baru langsung dikerjain. Iya. Enggak, terus biasanya anak-anak tuh yang paling suka. Kenapa? Kapan papa puasa lagi? Terus tanya, kenapa? Habis kalau papa puasa makanannya mahal-mahal. Kedua, Soalnya di mana restoran ada, udah lapar gitu bukan. kedua nggak marah-marah. Makannya kan. Betul. Bukan subedap, subakannya hilang dia. Mau tambah lipat. Kedua nggak marah-marah gitu. Langsung marah-marah. Iya. Jadi ada Aduh. manfaatnya juga setelah berpuasa. Apa itu Iya, semua rasakan secara kalau di usia enggak kita bicara jujur. Di usia yang Pak 70 Petrus nih. nih yang masih terlihat sebagai kakak. Bentar, Apakah kalau karena sering wajah puasa? sih masih 30 kali ya. 30 kali berapa? 30 plus. Gimana? Kalau udah 3 kali berapa begitu orang ketemu sama Pak Petrus bukan kok wajahnya familiar bukan kok wajahnya pavilion. Bercanda Pak, bercanda. Makanya- Habis 30 kali saya langsung mikir denah. Tetap legowo saya. Iya. Ya untuk hamba-hamba Tuhan yang usianya di atas 50-60 pasti Bapak juga mendapat manfaat puasa itu. Apa yang Bapak dapatkan? Manfaat dari berpuasa itu pertama kita kan lebih dekat dengan Tuhan. Karena Itu udah bagaimanapun pasti. karena secara konsep Alkitab itu puasa harus dengan doa. Itu udah pasti. Doa itu kan berhubungan Tuhan kan, lebih konsentrasi. Kedua, kita bisa lebih banyak menahan sesuatu kayak nafsu untuk marah gitu kan dan sebagainya. Jadi
Yang ketiga, nafsu makan juga karena memang harus ada diet juga kan. Iya. Jadi kan? juga mengontrol itu. Mungkin gula darah apa semua juga jadi terkontrol juga. Iya, udah jelas itu secara medis pun itu sangat bermanfaat. Lebih itu, fresh ini gitu. Ini konklusi yang tetap biblical juga kok. Karena kan menjaga bait kudus ya. Oke, kalau Pak Kalau saya doa puasa tuh tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Bukan itu. Kalau kita mengatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan hawa nafsu dengan segala keinginannya. Jadi bukan puasa itu bisa untuk melatih kita mengendalikan hawa nafsu. Saya bilang kalau orang yang tidak ngerti puasa malah tambah-tambah nafsunya. Nafsu makan ya kan. Iya kan? Itu dalam segala aspek ya. Makanya kadang-kadang gitu. Rambut kok pagi-pagi sudah makin berantakan. Kenapa? Ini gara-gara suami gua kemarin puasa. Abrak-abrakan. Tambah cakadul, wah tambah wild gitu ya. Oke, bicara mengenai puasa kan mengosongkan diri nih bro. Betul. Apakah Anda mengosongkan jadwal juga? Enggak, tadi pelayanan kenapa? Gimana di gereja gue? Sorry bro, kenapa? Aku lagi puasa. Nah, kok puasa kan mengosongkan diri? Itu kan mengosongkan diri, mengosongkan dompet dan saldo kayaknya itu. Aduh. Ya kan? Enggak, tapi dari pengalaman brother, apa yang bisa jadi contoh gitu loh di usia sekarang gitu atau di dalam berumah tangga kita bicara mengenai sesuatu yang relevan. Ya kembali lagi sih. Kan kalau puasa itu selain kita diet duniawi, kita harus memperkaya nutrisi rohani kita. Pada saat kita benar-benar dalam keadaan calm, diam, ya kan. Kalau berpuasa itu kan sekali lagi jangan bukan soal makan dan minum gitu loh. Pikiran-pikiran negatif itu harus benar-benar kita hilangkan, dipuasakan juga. Segala sesuatu dipuasakan. Ingat loh, berpuasa itu tadi dibilang punya kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menetralkan dari segala apapun yang tidak baik dalam kehidupan kita. Aku udah bisa kebayang ketika Reza Bukan lagi puasa. Pasti dengerin lagu almarhum Pastor dulu ada tuh. John Hartman. Sweet, sweet anointing. Langsung istrinya, di mana laki lo? Lagi puasa. Cukup dengan lagunya saja ya. Lebih calm. Soalnya lebih calm. Ya. Soalnya dia penggemar Elvis Presley. Mirip suaranya itu. Oke, tapi anyway Bapak Ibu Gembala semua, inilah fakta yang sudah kita bicarakan bahwa kita butuh kuasa dalam pelayanan kita. Dan setiap jemaat pun juga butuh pengalaman betapa indah kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi sekalipun durasi kita ini terbatas, tapi kita percaya apa yang kita bicarakan akan memberikan pemikiran yang menerobos batas yang selama ini mungkin Bapak Ibu Gembala Sidang dan hamba-hamba Tuhan yang menghadapi persoalan dan juga pertanyaan agak sulit memberikan kepastian jawaban yang pasti. Tapi apa yang kita bicarakan ini semuanya sesuai dengan apa yang terus dalam kitab suci. Memang ringan, tetapi kami bawakan seringan kita minum teh ya. Karena Anda sudah menyaksikan program Ngeteh, Ngobrol Teologi, dan kita harus sudahi dulu percakapan kita. Boleh saya tutup dengan pantun? Boleh silakan. Beli anting di Keramat Jati. Cakep. Ternyata iya enggak, istri saya. Beli anting jangan dibahas dong. Beli anting ke Keramat Jati. Cakep. Tuhan itu lebih penting daripada semua yang kita nikmati. Luar biasa. Oke. Ya, ada yang bertanya, kenapa harus berhenti sekarang percakapannya? Jawabannya adalah sebentar lagi tim multimedia kita akan puasa. Kenapa? Karena mereka butuh kuasa untuk memberhentikan obrolan kita. Oke. Tuhan berkati. God bless. Bye.